Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bel Ferdianza. NIM saya 2450501011111026. Saya dari kelas C, nomor absen saya 26. Nah, di sini saya akan membuat tugas video untuk ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Peternakan. Oke, lanjut ke video pembahasan dari saya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini tugas yang pertama adalah mencari kasus peternakan dalam 5 tahun terakhir yang salah satu solusinya adalah dengan teori sosiologi. Nah, di sini saya mengambil kasus yaitu limbah peternakan sapi mengancam lingkungan, pertarungan warga Blitar melawan Grenfell. Nah, permasalahannya di sini saya bacakan nih. Konflik antara masyarakat dan PT Grenfell Indonesia mencuat ke permukaan, memicu kecemasan dan tuntutan perubahan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Penelitian terbaru dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur mengungkapkan dampak pencemaran yang luas dari limbah peternakan perusahaan tersebut yang tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga memicu konflik agraria. WALHI Jawa Timur dalam risetnya tahun 2022 menyoroti pencemaran lingkungan yang signifikan oleh PT Grenfell, produsen susu terkemuka di Indonesia. Setiap segelas susu Grenfell ternyata setara dengan hamparan tai sapi yang menggenangi sungai dan ladang warga, ungkap WALHI dalam sebuah tweet menekankan besarnya dampak pencemaran tersebut. Penelitian yang dilakukan WALHI Jatim menunjukkan bahwa sejak 2018, PT Grenfell telah menyebabkan pencemaran serius di sekitar area pertaniannya. Warga desa Ngadirenggo dan desa Suru terletak di Kecamatan Lingi dan Doko menderita akibat dampak langsung dari aktivitas produksi susu perusahaan ini. Ayu Nur Faizah dari WALHI Jatim menegaskan, keterbukaan informasi, penindakan, dan partisipasi warga dalam kasus lingkungan masih minim. Lambannya pemerintah dalam menangani kasus ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan perubahan. Konflik agraria pun bermunculan dipicu oleh rencana perluasan PT Grenfell yang menimbulkan perlawanan dari warga. Meskipun telah melaporkan ke pemerintahan Kabupaten Blitar dan pemerintahan Provinsi Jawa Timur, tindakan yang diambil dinilai tidak cukup efektif. WALHI Jatim menyerukan, jangan biarkan pencemaran bebas. Mari perkuat diri dengan berjejaring melawan pencemaran dari perusakan lingkungan. Di sisi lain, upaya penanggulangan telah dilakukan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso menyatakan bahwa pembangunan biogas merupakan langkah konkret untuk mengatasi masalah limbah kotoran sapi ini. Nah, adalah jawaban dari keluhan masyarakat, ujarnya. Heru Setio Prabowo, Head of Dairy Farm Development dan Sustainability, Environment and Safety Farm Grenfell Indonesia menjelaskan komitmen perusahaan untuk bisnis yang berkelanjutan. Kami berupaya menjalankan setiap proses produksi dengan tanggung jawab, mengutamakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, katanya. Dengan populasi sapi lebih dari 19.000 ekor dan produksi susu segar tahunan sekitar 97.000 ton, Grenfell menjadi pemain utama di industri susu Indonesia. Namun, tantangan lingkungan dan sosial yang mereka hadapi menunjukkan kompleksitas dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan pelestarian lingkungan. Kasus ini menyoroti pentingnya tanggung jawab lingkungan dan sosial oleh perusahaan besar di Indonesia. WALHI dan masyarakat setempat berharap langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah dan perusahaan dapat membawa perubahan nyata bagi lingkungan dan kehidupan sosial di Kabupaten Blitar. Nah, solusinya yang kita ambil adalah limbah peternakan sapi, terutama kotoran dan urin, dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah. Jika tidak dikelola dengan baik, untuk mengatasi ancaman ini, kita bisa melakukan hal-hal seperti 1. Pengolahan limbah menjadi biogas. 2. Menggunakan limbah untuk pupuk organik. Ketiga, pengelolaan kandang yang tepat. Keempat, sistem pengolahan air limbah, water treatment. Yang kelima, pengawasan dan regulasi.
Nah, di dalam sosiologi, solusi untuk masalah limbah peternakan sapi yang mengancam lingkungan dapat dianalisis melalui beberapa pendekatan teori sosiologi. Teori struktural fungsional Talcott Persson. Pendekatan ini melihat masyarakat sebagai sistem yang saling terkait di mana setiap elemen berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial. Limbah peternakan yang tidak terkelola menciptakan disfungsi dalam sistem sosial. Nah, untuk tugas sosiologi peternakan yang kedua adalah hubungan antar pihak. Nah, di sini kasus yang saya pilih itu adalah PT Perusahaan Greenfield dengan warga Blitar, yaitu disosiatif. PT Perusahaan Greenfield dengan warga Blitar, kita ambil disosiatif itu konflik. Alasan PT Perusahaan Greenfield mencemari lingkungan masyarakat sehingga warga Blitar demo ke PT Perusahaan Greenfield. Oke, lanjut tugas yang ketiga. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Dan yang pertama adalah berdasarkan kasus yang Anda pilih, analisis tipe manakah pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut. Pilih salah satu dan jelaskan alasannya. Oke, saya langsung jawab dari pertanyaan yang pertama. Kasus tersebut termasuk bentuk Gesellschaft karena PT Greenfield tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keseimbangan lingkungan alam sekitar PT, menyebabkan warga protes karena sungai menjadi tercemar dan tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dan ladang warga dicemari oleh kotoran sapi. Nah, lanjut yang pertanyaan kedua. Nah, di sini ada bagaimana kestabilan kelompok sosial pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut. Berikan penjelasan tentang kestabilan kelompok tersebut. Oke, langsung aku jawab. Tidak stabil dikarenakan perusahaan PT Greenfield lebih mengutamakan mencari keuntungan sehingga tidak memperhatikan proses pengolahan limbah yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Sementara warga di sekitar PT terganggu dengan adanya pencemaran limbah tersebut sehingga warga protes ke PT tapi tidak dihiraukan. Oke, lanjut yang terakhir. Yang ketiga ada apa manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam menemukan solusi masalah dari kasus yang Anda pilih. Oke, langsung aku jawab. Yang pertama, membantu dalam merancang solusi yang tepat, dan yang kedua adalah dapat mencegah dari kemungkinan terjadinya konflik yang tidak diharapkan. Lanjut tugas yang keempat. Di sini beberapa pertanyaan ya. Nah, yang nomor pertama, nomor 1, unsur-unsur kultural universal yang ada pada kasus ini yaitu A. Peralatan dan perlengkapan hidup, B. Mata pencaharian dan sistem ekonomi, C. Sistem kemasyarakatan, D. Bahasa, E. Sistem pengetahuan, F. Religi. Yang nomor 2 ada penjelasan unsur-unsur kultural universal. A. Peralatan dan perlengkapan hidup. Teknologi peternakan yang digunakan untuk pengelolaan limbah belum optimal menyebabkan pencemaran. Yang B. Mata pencaharian dan sistem ekonomi. Peternakan sapi sebagai sumber ekonomi namun merugikan lingkungan sekitar. Yang C. Sistem kemasyarakatan. Konflik antara warga dan perusahaan terkait dampak limbah. Yang D. Bahasa. Digunakan dalam komunikasi, protes, negosiasi, dan advokasi. Yang E ada sistem pengetahuan. Warga menyadari dampak lingkungan dari limbah yang tidak terkelola dengan baik. Yang F religi. Tidak selalu tampak secara eksplisit, tetapi nilai agama mungkin berperan dalam memperkuat kepedulian warga terhadap lingkungan yang bersih dan sehat. Dan yang nomor 3 atau yang nomor terakhir ada solusi yang ada pada kasus ini yaitu untuk mengatasi masalah limbah peternakan sapi yang mencemari lingkungan di Blitar, perusahaan Greenfield dapat mengadopsi teknologi ramah lingkungan seperti biogas untuk mengelola limbah. Selain itu, dialog musyawarah antara warga dan perusahaan harus digalakkan untuk menemukan solusi bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Edukasi terkait dampak limbah dan pentingnya manajemen lingkungan bisa disosialisasikan kepada warga dan peternak. Kesadaran religius dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, ini tugas
Yang kelima, sosiologi peternakan ini tetap sama, yaitu pertanyaan-pertanyaan. Dan yang pertama, posisi strata sosial dari masing-masing pihak. Dalam kasus ini terdapat dua kelompok yang berinteraksi, warga Blitar dan perusahaan Granville. Perusahaan Granville sebagai perusahaan besar berada pada strata sosial yang lebih tinggi. Hal ini didasarkan pada ukuran perusahaan, kekayaan, serta kekuasaan yang mereka miliki dalam industri peternakan. Mereka memiliki akses terhadap sumber daya yang besar seperti teknologi, modal, dan kemampuan mempengaruhi keputusan regulasi pemerintah terkait lingkungan hidup. Warga Blitar yang terdampak limbah peternakan cenderung berada pada strata sosial yang lebih rendah. Mereka merupakan kelompok masyarakat lokal yang memiliki keterbatasan dalam akses ke kekuasaan, sumber daya alam, dan pengaruh politik. Posisi ini ditentukan oleh faktor ekonomi dan kekuasaan stratifikasi sosial. Yang kedua, adakah social mobility yang bisa ditemukan? Dalam kasus ini, social mobility, mobilitas sosial, tampak terjadi dalam bentuk gerak horizontal dan vertikal. Nah, yang pertama ada mobilitas horizontal. Warga yang terdampak beralih dari kehidupan normal menjadi terlibat dalam gerakan lingkungan dan advokasi untuk memperjuangkan hak mereka atas lingkungan yang sehat. Yang kedua ada mobilitas vertikal. Jika tuntutan warga terhadap perusahaan berhasil dan mereka mendapatkan kompensasi atau solusi lingkungan, bisa terjadi peningkatan status sosial mereka, social climbing, karena mereka dapat memperoleh hak dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan keadilan. Dan yang ketiga ada status dan peran, status and role dari masing-masing pihak. Perusahaan Granville yang pertama, status Granville memegang status sebagai pelaku industri besar dengan tanggung jawab besar terhadap dampak lingkungan yang mereka hasilkan. Mereka juga memiliki status sebagai entitas ekonomi yang memiliki peran signifikan dalam menyuplai kebutuhan susu. Peran sebagai perusahaan, mereka bertanggung jawab memastikan operasi mereka mematuhi regulasi lingkungan dan memberikan solusi atas masalah limbah yang mencemari lingkungan. Yang kedua ada warga Blitar. Status warga lokal memiliki status sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung dari operasi peternakan Granville. Dalam hal ini, mereka juga memiliki status sebagai penggugat yang memperjuangkan hak lingkungan mereka. Peran warga menjalankan peran sebagai pengawas lingkungan, berupaya mencegah kerusakan lebih lanjut dan mengadvokasi kepentingan mereka terhadap pemerintah serta perusahaan. Kasus ini memperlihatkan bagaimana status dan peran dapat berubah sesuai dengan dinamika sosial yang terjadi. Video sudah selesai. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Peternakan, yaitu Ibu dosen Siti Azizah. Nah, oke, baik, terima kasih sudah menyimak pembahasan video dari saya. Apabila ada kekurangan dalam hal dan bentuk apapun itu, saya Boy Ferdianzah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.